Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 5 Juli 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 8 ayat 28 sampai dengan 34. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Atas kehendaknya sendiri Allah telah menciptakan kita dengan kebenaran, agar kita menjadi yang pertama dari ciptaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam Pastores beberapa waktu lalu, ada sharing dari komunitas Tali Takum yang berkecimpung dalam pencegahan perdagangan manusia. Salah satu ibu yang menjadi korban dari human trafficking berkisah bahwa dirinya dijebak dengan iming-iming kerja di luar negeri dengan gaji tinggi dan fasilitas yang memadai. Ternyata semua itu cuma pepesan kosong alias penipuan dengan janji emas yang menjerat korban untuk kerja paksa, bahkan dengan ancaman nyawa. Sungguh mengerikan. Kuasa roh jahat di zaman sekarang itu sungguh-sungguh sangat mengerikan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar firman Tuhan tentang Yesus yang menyembuhkan 2 orang yang sepulang dari pekuburan kerasukan roh jahat di daerah orang Gadara. Roh jahat itu dikisahkan merasuki 2 orang ini yang membuat mereka sangat berbahaya. Kemudian roh jahat itu bermigrasi kepada kawanan babi, dan roh itu membinasakan kawanan babi itu dengan cara terjun ke danau dan hingga babi-babi itu mati lemas. Kehadiran Yesus tidak akan membiarkan manusia celaka. Ia menyelamatkan 2 orang yang kerasukan setan. Dan perhatian Yesus adalah pada keselamatan manusia, meski memicu penolakan dari para penduduk daerah orang Gadara pada waktu itu. Bahkan sampai-sampai mereka pun mengusir Yesus. Yesus yang kehadirannya membawa keselamatan, penyembuhan dan damai, namun ditolak. Inilah situasi zaman Yesus yang dekat juga dengan keadaan kita saat ini. Orang kadang lebih memilih jerat roh jahat dengan iming-iming janji manis ketimbang mempercayai Tuhan yang gak pernah ingkar janji. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan roh jahat zaman modern ini. Karena ia tidak lagi tampil dengan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, dengan muka yang terbelah, berdarah-darah. Tidak. Roh jahat zaman modern tampil dengan sesuatu yang mengikat hati, dengan sesuatu yang menawan. Maka bersihkanlah hati ini
dan selalu arahkan diri pada Tuhan, maka kita akan dituntun oleh Tuhan pada jalan keselamatan, damai, dan sukacita pasti akan kita temukan bersama dengan Tuhan. Jangan lagi tergoda oleh bujuk rayu si jahat. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.